Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, bersyukur, serta melimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini 5 cara Tuhan memberkati kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sesungguhnya kami ada karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat serta menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu, haleluya, amin. 5 cara Tuhan memberkati kita. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah kerinduan kita bagaimana di dalam kekristenan kita mengalami berkat Tuhan. Kita tidak khawatir dalam tahun-tahun yang kering. Kita tidak khawatir dalam masalah-masalah yang mungkin silih berganti datang. Karena orang yang berharap mengandalkan Tuhan, Alkitab katakan orang itu tidak berhenti menghasilkan buah sekalipun di dalam tahun yang kering. Nah, saudara, ada 5 cara Tuhan memberkati kita. Maka yang pertama adalah kita hidup mengandalkan Tuhan. Tadi dikatakan Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara tidak pernah dikecewakan orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab jelas dikatakan ada satu jaminan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam tahun-tahun yang kering sekalipun, orang yang mengandalkan Tuhan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya kehidupannya akan terus berbuah, diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan relasimu. Jangan andalkan keluargamu. Andalkan Tuhan. Maka engkau akan berbuah bahkan di masa-masa yang kering. Yang kedua, cara Tuhan memberkati kita adalah menabur. Alkitab mencatat, maka menaburlah Ishak pada tahun itu. Dan Alkitab katakan,
Ishak kian lama kian bertambah kaya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Berapa banyak orang lebih senang untuk menuai daripada menabur. Terjadi sebuah kesalahpahaman, ketidakmengertian. Tidak akan mungkin ada tuaian kalau tidak ada yang ditabur. Apa yang dituai adalah hasil dari apa yang ditabur. Menuai banyak adalah hasil dari taburan yang banyak. Saudara, kita diajarkan Tuhan untuk memberi, untuk menabur, supaya kita menuai dalam kehidupan ini. Alkitab juga mencatat ada orang yang menghemat sedemikian, tapi justru berkekurangan. Tapi ada orang yang menabur, memberi, justru diberi kelimpahan. Jadi yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah menabur. Yang ketiga adalah bekerja. Janganlah makan orang yang tidak bekerja. Jadi bekerja adalah salah satu cara untuk Tuhan memberkati kita. Minta maaf saudara. Mau saudara berdoa jungkir balik sekalipun, kalau saudara pemalas, Tuhan tidak bisa memberkati. Bukan Tuhan tidak punya kemampuan, Dia mampu. Tapi Tuhan tidak akan memberkati orang yang malas. Tetapi diberkatilah orang yang rajin. Untuk itu saudara, bekerja adalah cara Tuhan salah satu untuk memberkati kehidupan kita. Kerjakanlah apa yang tangan kita bisa kerjakan. Kerjakanlah apa yang ada pada kita. Dan lihatlah orang yang bekerja akan diberkati Tuhan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, cara Tuhan memberkati kita adalah hidup dalam kejujuran. Kejujuran adalah hal yang penting. Kejujuran adalah warna kita sebagai orang percaya. Kejujuran adalah rahasia bagaimana dipercaya, bagaimana menerima hal-hal yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu orang sudah tidak lagi percaya kepada kita, maka kita sedang menutup banyak pintu daripada berkat yang akan kita terima. Untuk itu, hiduplah jujur, maka lihatlah Tuhan akan memberkati. Akan muncul banyak kepercayaan orang-orang kepada saudara. Sebab orang percaya karena kejujuran saudara. Dan semakin saudara dan saya dipercaya, maka semakin besar pula berkat yang akan dipercayakan. Hiduplah jujur saudara, sekalipun mungkin di sekitarmu penuh dengan kebohongan. Hiduplah jujur saudara, sekalipun ada banyak orang mencoba mengajak saudara untuk berkompromi dengan kebohongan. Sekali lagi, kejujuran adalah salah satu kata kunci bagaimana untuk Tuhan memberkati. Dan yang terakhir, cara Tuhan memberkati kita adalah berdoa. Ada satu istilah yang begitu luar biasa yang sampai hari ini dikumandangkan, yaitu orate labora, bekerja sambil berdoa. Kalau kita cuma bekerja tapi tidak berdoa, saudara, seringkali orang bekerja tapi tidak menghasilkan sesuatu karena tidak berdoa. Tapi ada orang yang bekerja secukupnya tapi diberkati luar biasa. Karena selidik demi selidik orang itu berdoa, mendoakan apa yang dikerjakan. Jadi bekerja dan doakanlah apa yang dikerjakan. Dan kerjakanlah apa yang didoakan.
Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberkati kita karena kita mengandalkannya, kita menabur, kita bekerja, kita jujur, dan kita berdoa. Untuk itu saudara, saya percaya Tuhan pasti memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami adalah orang-orang yang hidup di bawah janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberkati kami. Untuk itu, sebagai orang percaya, kami harus mengandalkan Engkau, menabur, bekerja, jujur, serta berdoa. Dan kami percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.